Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pangapunten saderengipun Gus, kawula fikri saking Gedongan Sidoarjo. Domen. Menindaklanjuti dengan dawuh jenengan yang tentang sholat wau Gus. Kalau kita napa nggih? Lupa atau malas dengan sholat tersebut, Beda loh, jauh loh, bedanya lupa sama malas itu jauh loh, Iya, maksudnya malas. Sendi ngono tok langsung genahno sendi. Malas dengan sholat tersebut, siap-siap kita itu menyablon kaos tersebut niku nggih. Lah dengan di sini tuh kula malih keinget serius kula tentang mungkin di lingkungan kaula ada beberapa teman yang pangapunten Gus, tasik minum ngoten. Dengan ini tuh mesti kata-kata yang terulang ketika si teman ini tersebut diingatkan itu mesti sanjange niku wong aku lho gurung apa ya, wong aku lho habis minum ngoten lho. Jadi bakal nggak diterima amalnya 40 hari ngoten. Lah, yang pertanyaan yang pertama niku, apakah memang ada dalil tentang 40 hari tidak diterima sholat? Kenapa kok mesti jadi acuannya para beliau-beliau itu? Aku seneng aku. Dan yang kedua itu untuk pandangan jenengan niku kados pripun ngoten? Kan duwe pandangan aku. Lah ngaji lo pandangannya apa? Iya toh, ngaji itu hindari pandangan. Artinya begini, ngaji itu hindari pendapat kita, paham pak? Ngaji itu tidak boleh pendapat kita. Apa yang kita sampaikan itu harus pendapatnya para ulama yang mengacu kepada apa yang disabdakan, apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga apa yang dilakukan oleh para sahabat. Begini pak, kenapa dawuh itu pada akhirnya muncul? Dawuh 80 dina lho. Mergo tidak serta-merta yo enek sahabat iso modele kaya awakmu yo lucu. Sahabat puluhan ewu semua iling-iling mau Nuaiman tok. Lah iya awakmu yo aneh. Sahabat puluhan ewu semua iling-iling mek mergo mau anggap sak mazhab. Lah kan yo gak ngono kuwi lah. Oke lah. Beberapa orang yang kemudian tetap sembrono, kayak kau omong mau, yes, salat lanjut tapi maksiat, yo, ojo sampai surut, maka kemudian ada tahdzir, amalmu juga sempurna, amalmu itu tidak kemudian bisa diterima begitu saja, kalau kemudian kamu tetap melakukan maksiat. Makanya dari awal tadi kan saya sudah ngomong bahwa yang penting pertama kali itu taubat. Tapi jangan sampai ya, lek pancen awakmu itu dibuka hatimu sampai Allah Subhanahu wa taala, kamu tidak akan pernah gunakan itu untuk sebagai alasan kamu tidak melakukan kebaikan. Karena 40 hari yang kamu kumpulkan itu jadinya 40 tahun. Lah hanya apa aku salat? Wong aku gak ditampa salate. Sekali lagi. Itu semua hanya hukum-hukum dasar. Tapi penerimaan ditompo semua niatmu itu murni hak prerogatif Allah Subhanahu. Karena kamu harus ngomong, saya tadi kan sempat ngomong bahwa ya memang tanpa keilmuan yang jelas kamu tidak akan pernah diterima. Itu hukum dasar. Tapi bahwa pada akhirnya sing ahli nompo ya pangeran. Sing ahli nompo ya Allah Subhanahu. Idza nadhartum sayyiati ashabikum, ketika kamu semua melihat keburukan-keburukan orang lain, jangan sampai kemudian fala taj'alu anfusakum arbaba. Jangan sampai kemudian kamu merubah diri langsung menjadi Tuhan. Paham Pak? Paham maksudku gak?
Kalau kita melihat ada kekeliruan, ada kesalahan, ada kemaksiatan yang mungkin dilakukan oleh orang lain, jangan kemudian merubah diri kita, kemudian menjadi Tuhan yang menghakimi. Apalagi jangan sampai ketika kita maksiat kemudian mengatasnamakan Tuhan dan utusannya untuk melegalisasi kemaksiatan kita. Lah wong kadung wis didhawuhne lho, Pak. Jere amale gak ditampa 40 dina, lek nyapo salat bareng. Lah kalau kita tidak segera menyelesaikan itu, kemudian segera innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal, terus kapan kita akan pelan-pelan ngerem itu semua kalau kita tidak segera wudhu, kemudian salat, kemudian coba untuk bertaubah. Begitu, Pak. Kira-kira begitu. Artinya bahwa fadhailil a'mal, contohnya qabulil a'mal, iku muta'allaq bitaharatil qalbi, bahwa keterimane amal itu juga sangat tergantung dengan bagaimana persiapan hati kita, kesucian dalam diri kita. Lele aduh suwe, padha mbek ngene, ora ana amal sing ditampa mbek Allah Subhanahu wa taala kecuali amal sing penuh dengan keilmuan dan keikhlasan. Saya takoki. Iki mau sing jamaah Isya sing ikhlas tenan ngacung. Sing yakin ikhlasnya bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ngacung. Kalau kita menggunakan acuan tidak ada amal yang tidak diterima, ya hadis sahih. Gak ono amal sing ditampa kecuali sing ikhlas. Lah kalau kita menunggu ikhlas untuk jamaah, kapan? Pak Sidarjo. Lah Mas Sidarjo, sapa mau jenenge lali aku? Mas Fikri. Tafakkaru. Coba diangen-angen. Artinya apa? Iya, itu untuk menyempurnakan amal kita, iya, tapi jangan sampai menjadi ganjalan atau penghambat kita untuk segera melangkah. Padahal wis ngene pertanyaane, pantas gak ketika kita yang masih dalam keterbatasan, sekali lagi, ketika kamu semua masih dalam keterbatasan, kemudian ada orang yang jauh lebih sulit situasinya daripada kamu, menunggu uluran tanganmu, terus kemudian kamu ngomong, lah wong nasibku dhewe gak jelas kok nulung awakmu to, Pak. Saman paham maksudku mboten? Oke, kita memang belum sekaya itu. Kita belum sekaya Iron Man. Tapi apakah kemudian Allah membatasi kita untuk kemudian kita berbagi dan berbuat untuk kebaikan bersama? Kan tidak, Pak. Gitu, Bapak. Pak Sudarjo. Kira-kira begitu. Artinya jangan sampai kesempurnaan-kesempurnaan amal tadi itu malah tidak menjadi motivasi, tapi malah menjadi sandaran untuk sampeyan istiqomah alal maksiyah. Sudah, kira-kira begitu. Kayak orang usah dadak ngomongin kancamu ngono langsung kula niku. Ngono malah apik ae. Gak. Bagus. Tenang, Pak. Sampeyan gelem ngaji tok ngeten iki lho, tenan. Semua ulama sepakat. At-tafaqquh fiddin alamatun ala husnil khatimah. Sampeyan gelem budal ngaji tok nih. Ini adalah satu tanda awal insyaallah sampeyan bakal husnul khatimah. Amin. Oh, usah khawatir. Oke, Bon. Apa ada lagi? Sudah ada lagi? Wonten Gus, wonten jamaah putri. Waduh. Sumangga. Wes. Apa? Menawi saking Surabaya, rombongan saking Surabaya, monggo perkenalan. Gus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Majelis Taklim Al Yasmin. Kami adalah santri dari Abah Helmi dan Bu Nyai Cita. Izin bertanya, Gus. Sekarang ini banyak sekali kajian, banyak sekali majelis taklim, banyak sekali, bahkan di Sidoarjo itu majelis taklim ibu-ibu itu ada lebih dari 20, 30. Tapi mengapa sekarang ini semakin banyak kerusakan sing boten karu-karuan, sampai dengan Abah Helmi itu pernah dawuh ke kami begini, ayo Kak Ros, kita berdakwah sampai dengan kiamat kurang 2 hari gitu. Saking gregetennya semakin banyak kerusakan. Mohon pencerahannya Gus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku langsung pucat oh malah pencerahannya. Saudara Helmi, jawab umatmu yuk. Apa ini? Banyaknya majelis-majelis, kenapa kemudian
hal-hal buruk masih terjadi di lingkungan kita. Maksudnya begitu kan? Makanya waktu matur. Tidak semua kemudian, saya juga nggak ngomong bahwa, makanya saya selalu merasa bahwa, kenapa saya sangat enteng ketika ngomong bahwa majelis ini ditutup nggak apa-apa. Karena ketika majelis ini kemudian tidak menampilkan satu kemanfaatan atau hal-hal yang bersifat positif, atau tidak menggugah kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik, tidak membangun ketakwaan di antara kita, rasa takut di antara kita, maka sangat pantas untuk kemudian majelis ini dievaluasi. Kak baleni ya. Apapun majelisnya, kalau ternyata hasilnya tidak mampu membuat begini. Kanjeng Nabi sudah mewarning kita. Tadi malam itu sempat saya sampaikan. Kanjeng Nabi itu sudah mengingatkan kita untuk hati-hati betul. Karena akhir zaman itu akan ada beberapa penyakit yang sangat banyak sekali, fitnah yang sangat banyak sekali. Itu semua diawali dari hilangnya 4 hal. Yang pertama itu adalah al-khusyuk, summal wara', summal amanah, summal ulfah. Dan ini semuanya sebetulnya kalau kita mau jujur, itu semuanya ada di majelis-majelis itu muaranya. Penyakit pertama yang dimiliki oleh umat Mbah Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah hilangnya rasa khusyuk pada dirinya. Khusyuk itu kadang-kadang atau sering-sering bahkan itu kemudian kita artikan khusyuk itu hanya ada di sholat. Padahal enggak. Khusyuk itu adalah kesadaran penuh bahwa semua perilaku kita, semua nafas kita, semua pergerakan kita dalam pengawasan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu khusyuk, paham enggak? Rasa malu yang luar biasa akan Allah Subhanahu Wa Taala yang terus mengawasi, yang kemudian mampu menekan semua keburukan yang ada dalam otak dan pikiran kita. Kak baleni mana? Yang pertama hilang dari umat Mbah Kanjeng Nabi itu adalah akhlul khusyuk, yakni dominasi kesadaran dalam otak kita bahwa kita selalu diawasi oleh Tuhan, yang kemudian kita kehilangan rasa malu. Makanya dikatakan al-haya minal iman. Rasa malu yang hilang pelan-pelan, bahkan plus hilang plus, hilang kabeh, yang membuat kemudian kita tidak punya sungkan-sungkannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Awak jauh luweh sungkan dengan CCTV Indomaret daripada CCTV ini Allah Subhanahu. Kowe ngutil kok ketoke itu adalah posisi sing mati dari CCTV yang ada, awakmu tatak. Tapi ketika kamu ngambil setelah ndangak ternyata yang dukure anek CCTV ini mau balik nih, itu adalah penghinaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan itu adalah penyakit umat ini yang pertama, al khusyuk, hilang. Yang kedua adalah al wara'. Kenapa semakin kesini? Nah, ini kabeh kan kudu dikei contoh kabeh ashabil majalis, paham gak? Sahibul majlis, khudama'il majalis, uswah yang harus nyata yang dilakukan oleh sahibul majlis. Contoh nyata yang dilakukan oleh sahibul majlis yang jenengan sebutkan segitu banyaknya tadi itu, memiliki al-wara', memiliki kekhawatiran untuk melakukan hal-hal yang kurang baik. Bukan hanya hal-hal yang haram ya, tapi hal-hal yang kurang baik, kurang pantas. Ono baik, ono pantas, paham gak we? Makanya kemarin itu saya kasih contoh, misalnya kayak Pak Fat ini jalan-jalan ke kota, kemudian dia tidak pakai kopiah atau tidak pakai topi, itu tidak apa-apa bagi orang awam, tapi bagi dia yang beratribut kiai, beratribut santri, itu menjadi masalah. Paham masuk dulu betul? Oh no. Kecuali memang kamu menjadi sangat asing ketika menggunakan atribut itu. Sarungan misalnya, santri biasanya nang dinding ngalor ngidul sarungan, nang mall awamu sarungan. Nah awamu secara mentalitas gak cukup, wis gak usah, celonane pokoknya sing pantes. Kan tetap pantes kan ono toh, pakaian-pakaian sopan, pakaian pantes kan tetap ada untuk menunjukkan bahwa kamu adalah santri. Nggih jajal, saya bayangno, kowe moro-moro cetuk ning pasar Turi ambek Pak Fat katokan cekak. Normal kan sebetulnya pakai celana pendek. Tapi kalau beliau yang melakukan, sampean paham maksudku gak? Nah, iya. Lah,
itu sudah mulai. Kadang orang itu sudah mulai luntur, paham Pak? Mulai luntur yang namanya al-wara. Apalagi coba bahasane Gus Koyum, aku malah kelingan. Ulama saiki iku gak tahu beda-bedane amplop. Amplop model apa ae ditampa. Amplop kanggo nyewa bal-balan ngono gak Pak? Rodok subhat kabeh Pak. Loh, iya tuh jelas tuh. Dadah. Kula niku duwe amplop sing khusus ketoke rodok mambu neraka. Nah, supaya tidak lama-lama di neraka kak gawe akeh contohnya kak nyewa bal-balan ngono lho, paham Pak? Iya. Kan tamu mutanawiyat. Loh, iya Pak. Tamu mutanawiyat. Nah, amplop iya mutanawiyat, paham Pak? Nah, lah ketika kiai sudah mulai tidak peduli dari mana amplop yang mereka terima, apa mana sampai ono kiai ngeser rekeninge, mulai wedi to ngomongnya, kamu mulai wedi to. Mau ibu-ibu takok mau lho untuk medeni, aku malah langsung pucat.